sini dikorbankan hanya untuk melindungi seorang EPA. Anda melihat gelagat ke arah sana nggak? Direktur penyidikan. Direktur penyidikan di bawah Febri. Apakah ada irisan kepentingan? Satgas Tambang juga begitu. Ini diduga ya, sekarang ini kan diduga. Jangan-jangan hasil dari sini justru yang dia selewengkan. Serangan balik dari oligarki yang disasar oleh mantan Jampisus. Keterkaitannya apa? Kan dia harus terkait dengan penyelenggara negara. Dengan secara fisik aja untuk buktikan itu paling gampang. Sini kamu. Ini brankas ada 15 atau 14. Please, you buka. Sama-sama bintang 3 nih. Amin. Luar biasa nih. Dan di sini nggak ada gontok-gontokan nih. Terbukti kejaksaan dan kepolisian sinergi. Kita gandengan tangan dulu dong. Sama ini kejaksaan kepolisian. Nah, ini bentuk dari sinergitas. Dari mana ada di sini Polri Tetap dan juga semangat. ada kejaksaan. Ada wartawan. Ada wartawan juga untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Bagaimana kelanjutan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Kita akan bahas bersama dengan tokoh senior di bidangnya, Pak Susno Duaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Susno Duaji, apa kabar Pak Susno? Baik sekali, Bang Silaban. Horas. Kabareskrim 2008-2009. Dan Pak Jan Marinka, yang merupakan Jaksa Agung Muda Intelijen tahun 2017-2020. Pak Yan. Horas. Nah, ini dari Minahasa ini Pak. Kalau Minahasa apa biasanya sapaannya Pak? Ya. Minahasa biasa sapanya gimana Pak? Kalau orang Minahasa, Iyayat Usanti. Iya, kusan. Artinya? Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, itu dia. semangat ini digelorakan dari seorang yang berpengalaman di bidang penyidikan, tentu juga penuntutan Dan intelijen. Dan di intelijen, ya harapannya juga semangat yang sama bagi yang mengurusi kasus Febri. Kira-kira demikian. Kondisinya harus terbentuk. Nah, itu dia. Kalau orang intelijen bicara. Saya mau nanya dulu deh ke Pak Jan sebagai orang yang lama di intelijen, Pak. Bapak pasti mendengar ada desakan publik, bahkan ada demonstrasi. Betul. Ini menunjukkan apa? Yang pertama kita harus melihat bahwa momentum ini adalah momentum Hari Bati Adiaksa yang ke-66, 22 Juli kemarin. Dan tentu dirayakan oleh seluruh warga Adiaksa di seluruh Indonesia dalam kondisi yang berduka. Mengapa demikian? Karena belum pernah terjadi selama 66 tahun ada yang katakanlah bukan OTT, tetapi dinyatakan tersangka oleh Kortas Tipikor. Nah ini tentunya menjadi tanda jaya, karena ini yang kena adalah langsung Jaksa Agung Muda. Nah apa masalahnya? Nah tentu kemarin kita sudah melihat adanya penggeledahan di sejumlah tempat yang terkait diakui sebagai miliknya. Temuan emas batangan. Temuan emas batangan 74 yang kata kilogram. 74, hampir 26 lagi kita 100 tahun Indonesia emas. Nah, tetapi ini belum sampai itu. Nah, belum sampai itu tentunya harusnya diingatkan kembali bahwa ayo para jaksa, inilah momentum yang tepat untuk kembali ke pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, artinya teruslah bekerja secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan karena arahan-arahan pemimpin yang tertentu. Mungkin itu yang menjadi dialog kita. Inilah momentum yang tepat sekaligus sebagai reformasi di tubuh kejaksaan. Baik secara legislasi, secara konstitusi, maupun sumber daya manusia. Kalau di Polri kan sudah selesai, reformasinya sudah ada, pernah dibentuk. Tetapi di kejaksaan ini sering digaungkan, tapi belum pernah ada instruksi yang secara tegak lurus, lakukan reformasi di kejaksaan. Karena kita melihat konstitusi, secara konstitusi misalnya,
hampir 153 negara mengatur kejaksaan di dalam konstitusinya. Tetapi ketika amandemen di reformasi itu, kejaksaan satu-satunya lembaga yang tidak pernah masuk di dalam konstitusi. Itu yang saya katakan, ini ada perbedaan. Kenapa negara sahabat kita, Timor Leste katakanlah yang baru merdeka, mengatur jaksa agung di dalam konstitusinya. Nah ini seberapa penting? Kalau bercerita tadi kembali kepada sebagai Indonesia negara hukum, seharusnya kita melihat bahwa perlu ada jaminan kemandirian. Kalau enggak seperti sekarang ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sudah tidak ada barikade lagi. Kalau yang lain, Hakim Agung, Kapolri atau Panglima TNI, Ketua MK dan lainnya, yang lembaga-lembaga baru ada di dalam konstitusi, untuk mengangkat mereka harus ada persetujuan dari DPR. Nah inilah menurut kita percaya diri daripada seorang pemimpin, seorang jaksa agung sangat diperlukan kalau dia ada jaminan konstitusional. Nah, Pak Susno tadi bicara soal cipta kondisi. Pak Susno lihat demonstrasi. Ini cipta kondisi atau memang murni sebagai bentuk kritis terhadap penanganan kasus Febri hari ini? Kalau saya beranggapan ya, ini adalah pas bertepatan dengan Hari Jaksa ya. Hari Bakti Jaksa. Ini bentuk kecintaan daripada masyarakat Indonesia pada kejaksaan. Betul. Nah, mengapa masyarakat cinta pada kejaksaan? Saya ukur diri saya sendiri. Saya ini pensiunan Polri, tapi saya sangat cinta dengan kejaksaan. Cinta saya apa? Prestasinya luar biasa. Prestasi kejaksaan saat ini jauh di atas KPK. Nah, masyarakat berunjuk rasa adalah atas cintanya pada kejaksaan. Jangan sampai reputasi yang bagus ini dikorbankan hanya untuk melindungi seorang EPA. Anda melihat gelagat ke arah sana nggak? Saya tidak melihat, tapi bersakwasangka boleh ya. Nah, sakwasangkanya itu apa? Sudah sekian hari belum dijelaskan perkaranya apa sih? Kan masih tanda tanya ini. Betul. Apakah pencucian uang, apakah korupsi? Kalau korupsi perkara yang mana? Apakah hanya 2 ini? Apa ada yang lain? Betul. Nah, padahal Pak Jaksa Agung sudah mengatakan akan menangannya secara profesional. Karena ada tim khusus disebut Pak Susno. Iya, tapi tidak cukup dengan tim khusus itu profesional. Betul. Profesional itu kan secara hukum terbuka, akuntabel, transparan dan sebagainya. Ini kan kelihatannya seperti tidak transparan. Walaupun kita percaya bahwa nggak mungkinlah Kejaksaan Agung yang namanya sudah demikian bagus, apalagi masih di hari Jaksa, akan mengkhianati ini. Kalau mengkhianati ini, besar sekali taruhannya. Saya berharap oleh jajaran kejaksaan ini bahwa apa ketidakpercayaan publik ini dibalik. Tidak akan mengeliminir jumlah tersangka, justru akan diungkap siapapun yang terlibat. Kemudian perlakuannya sama. Kemudian juga bahwa ini transparan dalam menyidiknya, disidik dengan tuntas. Kemudian tersangkanya bertambah lagi. Maka kejaksaan akan begini. Terbalik. Jadi jangan jadi dianggap bahwa kritikan-kritikan netizen ini adalah semacam untuk menjatuhkan jaksa. Tidak. Buatlah sebagai pacuan ini warga jaksa. Anda tidak dalam posisi terpuruk. Insya Allah kalau ini dilakukan semua, Anda akan begini. Reputasinya kalau sekarang misalnya 90, dia bisa jadi 99 nanti. Ini momentum lah. Momentum. Saya pikir ini momentum. Momentum di saat bagaimana memulihkan kembali trust publiknya. Kita sudah lihat kinerja dalam beberapa tahun ini istilahnya luar biasa. Tetapi ada pepatahnya nih, from hero to zero. Ini nggak boleh terjadi berlama-lama. Kita melihat, kita apresiasi Bapak Presiden sudah menerbitkan SK Kepres tentang pergantian Jampitsus. Pak Kuntadi ya? Pak Kuntadi. Ini juga beban berat buat Kuntadi. Kenapa? Karena yang pertama ini di situasi yang semacam ini ada seperti beban psikologis ataupun beban struktural. Dia pernah menjadi anak buah langsung. Direktur penyidikan di bawah Febri. Apakah ada irisan kepentingan? Nah, inilah tentunya dia harus momentum. Saatnya bagi kita ini mungkin masyarakat perlu dukung bersama agar Kuntadi mampu mewujudkan dirinya bekerja secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Dan itu akan terjadi
kalau masyarakat ikut bersama-sama mengawal kasus ini. Ya, kita sudah pengalaman lah, no viral, no justice. Kalau tidak, konsolidasi yang dibangun oleh pemerintah saat ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi rivalitas antara polisi dan kejaksaan. Harusnya tidak disikapi dengan terjadinya konspirasi. Nah ini misalnya tadi pertama status tersangka berubah lagi menjadi saksi. Kemudian ke atas tekanan publik berubah lagi jadi tersangka. Ini kan jadi dagelan. Masyarakat ini percaya apa enggak sih? Serius nggak sih? Habis itu sudah diketahui mungkin sudah ada pertemuan lagi. Seluruh barang temuan, kita belum bilang barang sitaan. Karena ini baru ditemukan saja. Sudah dia katakan sudah ada pemiliknya dan diakui. Nah ini kan harus menjadi tanda tanya besar. Sekian banyak profiling seseorang, misalnya gitu. Apakah sebagai pengurus ikatan alumni atau katakanlah sebagai pengacara dia mampu menghimpun dana umat sebesar itu. Nah ini kan juga jadi tanda tanya besar. Karena itu beban, sekali lagi beban berat kepada karena dia adalah pengendali. Ketika menjadi Jampitsus, semua perkara-perkara di Gedung Bundar pengendalinya ada Jampitsus. Nah, saya coba masuk ya dalam konteks apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, yang memberikan surat terbuka yang mengatakan bahwa ada skenario. Yang pertama saja dulu, kasus ini disebutkan sengaja diperlambat agar kemudian masalah hanya dilokalisir pada sosok Febrinya saja. Tim 9 ini boleh dikata sekaligus meredam konflik antara Kortas dengan Kejaksaan Agung. Karena Kortas isinya alumni-alumni KPK yang diangkat kembali walaupun status kepolisiannya mungkin sudah selesai, tetapi diangkat kembali menjadi Kortas. Tapi kewenangan mereka untuk menyidik tentu kan agak berbeda dengan polisi yang Nah kalau gitu saya lihat memang pergeseran penanganan perkaranya ke Polda Metro salah satu solusi yang tepat. Nah tapi ternyata kemudian hari pergeseran lagi diserahkan. Nah ini saya melihat ada campur tangan pihak legislatif, yaitu khususnya Komisi 3. Ini sudah tabola balik. Dunia sekarang ini jadi tabol. Itu fungsi kontrol di sana. Oh, itu bukan fungsi kontrol lagi. Sudah bisa ini yang harus diganti, ini yang harus ini penyerahan. Itu offside sudah, kalau menurut saya ya sekarang ginilah. Kita menyidik, menuntut, terus ada putusan hakim, kemudian nanti masuk tiba-tiba di belakang panggung keluar sehari atau 2 hari kemudian. Ini kan besok nih Agustus nih, biasanya akan keluar grasi, amnesti, abolisi. Itu doing nothing. Institusi penegakan hukum bekerja untuk apa? Kalau memang mau diarahkan seperti itu, kan bisa pemimpinnya Kapolri Restoratif Justice atau SP3, Kejaksaan Agung bisa lakukan nama deponering atau SKP2, penghentian penuntutan. Enggak perlu sedikit-sedikit sentuh tangan presiden, sedikit-sedikit sentuh tangan presiden. Iya, tapi yang mengait-ngaitkan presiden kan termasuk penasihat hukumnya. Yang akhirnya mengundurkan diri. Kalau saya katakan tadi kembali ini chipkon lagi, supaya orang tidak lagi terfokus kepada masalah pokok, tetapi masalahnya kepada hotmannya yang di demo. Ini kan kalau menurut saya ini adalah satu keadaan yang situasinya menggeserkan. Buat kita ini pergeseran isu aja, yang konflik tadinya begitu besar. Zaman sekarang kan susah kita. Data digital selalu mengatakan bagaimana ada penguntitan, bagaimana markas Kejaksaan Agung dikepung, dikelilingi oleh panser-pansernya Brimob. Ini tidak bisa kita kondisi fakta-fakta ini. Kok tiba-tiba langsung golden shake hand? Ya, tapi kan ada ekses ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Hotman misalnya, mantan pengacara ya. Dia mengatakan bahwa tidak izin presiden. Nah, tentu ini kan menjadi persoalan. Andai kata kemudian bahwa penegakan hukum apa-apa harus izin presiden. Seorang yang bertanggung jawab semestinya di sana melakukan penegakan hukum, izin presiden dulu baru bertindak. Menurut Anda apa dibalik statement Pak Hotman Paris itu? Kalau memang itu bergantung dengan keputusan presiden, sederhana kok. Presiden bisa menunda penerbitan SK pengganti Febri. Ketika dia menunda 1 minggu atau 2 minggu saja, Febri bisa mengajukan pra peradilan. Maka status hukumnya akan pulih. Kenapa? Sah tidaknya penetapan dia sebagai tersangka. Karena apa? Saksi belum pernah
yang lain belum pernah diperiksa, tiba-tiba dinyatakan sebagai tersangka. Itu di mana dua alat bukti yang cukup? Dan tidak lazim yang namanya surat rahasia diumbar ke publik. Ini kan apa maksudnya? Mungkin kalau publik ada resisten, surat rahasia dari Jaksa Agung Jaksa penulisan Agung, penggantian. Di situ memang bukan hanya nama Kuntadi. Betul. Dia banyak Diklat, nama kemudian wakil jaksa Agung. Bayangkan Iya. 1 tahun ada jabatan kosong dilakukan pembiaran. Kalau Polri hari ini dia selesai, besok sudah ada penggantiannya. Nah ini kan apakah jabatan-jabatan setara eselon 1 ini bukan jabatan yang penting di lingkungan kejaksaan? Bisa PLT. PLT itu pejabat lillahi ta'ala. Artinya belum firm dia. Belum firm dia. Bisa bergeser Jadi lagi. bisa bergeser lagi. Nah ini kalau menurut saya inilah momentumnya. Kalau kita buat struktur banyak-banyak ya harus ada penempatannya dong. Satgas Tambang juga begitu. Ini diduga ya, sekarang ini kan diduga. Jangan-jangan hasil dari sini justru yang dia selewengkan. Juga disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang disebutkan bisa jadi celah agar Febri bisa menang di pra-peradilan. Anda melihat? Kalau celah banyak ya, tinggal nanti tergantung hakimnya ya, karena dalam hal ini kan sidang ini hakim tunggal ya. Kalaupun pra-peradilan tak ada yang tak ada celah. Yang sudah normal pun bisa dipera, karena yang dipera itu kan hukum acara tentang beracara. Nah beracara itu ya tergantung dari persepsi orang terhadap tafsir daripada hukum formal kita, hukum acara itu bisa. Apalagi yang seperti ini, orang mempersoalkan apakah ada pelanggaran hukum acara apa tidak terkait dengan penggeseran ya. Ini apa namanya? Saya pun nyebut istilahnya kan susah nih. Bukan menggeser penuntutan, apa penyidikan atau apa ini? Menggeser perkara, apa mengalihkan perkara, yang jelas bukan pelimpahan. Ya. Kalau pelimpahan ada aturannya. Ya kita anggap saja bahasa kampungnya digeser. Digeser ini timbul 1000 tafsir. Ada yang mengatakan tidak melanggar karena tidak dilarang. Ada yang mengatakan tidak ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, namanya pun hukum formal, hukum acara kita, maka harus sesuai dengan yang tertulis. Ya 1000 tafsir itu biasa. Karena di dalam hukum ya, kalau 3 ahli hukum kumpul, pendapatnya 15 gitu kan. Ya itu biasa. Nah, tentang akan menang apa tidak, ini tergantung hakim yang ngidangkan. Nah, hakim yang ngidangkan tadi adalah hakim tunggal. Ini kita lihat wawasan hakim dalam memandang perkara ini. Apakah misalnya dengan dikabulkannya, apalagi dikabulkannya tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Karena sekarang UHAP baru ini masuk itu. UHAP lama kan putusan MK masuk. Nah, ini akan berdampak luas sekali. Beda dengan sah tidaknya penyitaan, ini tidak terlalu fatal ya. Tapi kalau sah tidaknya penentuan tersangka, ini berarti batal penentuan tersangkanya. Nah, sehingga ada kemudian dorongan bahwa kasus ini semestinya ditangani oleh KPK. Anda melihatnya? Kalau ditangani oleh KPK, ini memang sebaiknya begitu. Mengapa sebaiknya begitu? Karena kan ada pasal 10A Undang-Undang KPK itu. Nah, misalnya apa? Terjadi konflik interest, misalnya. Kemudian terjadi kegaduhan, terjadi kehebohan, kemudian terjadi misalnya yang nangani ini akan apa? Kalau bahasa kampungnya jeruk makan jeruk, ini gitu kan digeser. Nah, KPK lah yang harus ngambil alih. Saya yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa jangan dikira Pak Jaksa Agung ini senang menerima perkara ini. Loh, ini beban moral yang sangat besar bagi beliau. Walaupun misalnya, dan saya yakin Pak Jaksa Agung tidak terlibat ya, tapi untuk menyidik anak buah yang bekerja sama bagus di kompartemen, ini akan timbul suara di dalamnya. Sebagian mengatakan masa tidak ada pembelaan, kan gitu kan? Betul. Sebagian mengatakan sikat saja Pak. Nah, menyamakan paduan suara yang berbeda ini tak segampang, ini beban psikologis ya. Kedua,
kita menyayangi institusi kejaksaan ini yang namanya reputasinya sudah sangat istimewa. Ya. Yang berikut ya, jangan dikira dalam penanganan ini antara kepolisian, penyidik Kortas Tipikor dengan penyidik kejaksaan ataupun penuntutnya belum ada koordinasi pada saat menangani ini. Di bawah itu sangat bagus koordinasinya. Mereka by phone sering ketemu. Kenapa? Mereka ini satu kawah candra di muka di KPK. Ya. Makan sebungkus berdua. Ya. Capek-capek berdua. Jadi ini terjalin terus hubungan. Nah, kalau supaya tidak dikatakan, oh ini perang bintang, nggak ada perang bintang itu. Apa yang diperbuat? Oh terkait BGN, polisi tak pernah ada suara kok terkait dengan ada seorang jenderal yang ditangkap. Jenderal pun jenderal sudah pensiun, tidak di polisi. Bahkan Kapolri dan lain-lain mendorong ya sikat saja merusak nama baik Polri itu. Nggak ada dan tidak mungkin. BGN itu kapan? Bulan Mei. Yang ini bulan Juli kan? Hanya 1,5 bulan, tidak mungkin mengumpulkan informasi penyelidikan menjadi penyidikan waktu 1,5 bulan untuk kasus perkara ini. Betul. Perkara sebesar ini untuk balas kasus BGN seorang bintang 2 yang sudah pensiun bisa gini, enggak, ini sudah lama. Nah, sudah lama dan ini pasti dikoordinasikan. Kenapa? Laporan dari civil society LSM ini kan masuk ke kejaksaan. Ke Jamwas. Iya, Jamwas masuk. Ke KPK juga masuk. Ke KPK, masuk ke Polri, masuk ke DPR. Oh, ke DPR juga masuk. Masuk. Nah, kenapa DPR dulu diam kan? Iya. Kan sering sekali kan Jaksa Agung, jajaran kejaksaan, RDP dengan kejaksaan. Nah, setelah masuk, saya yakin pada level bawah ini mereka koordinasi antara mantan-mantan KPK yang kenapa hampir semua mantan KPK itu masuk ke Kortas. Ini soal pokok perkara yang sama. Iya. Soal TPPU. Iya, tidak gampang ini kalau tidak informasi lengkap. Betul. Bisa tahu konstruksi korupsi tata niaga batubara, korupsi asuransi, Jiwasraya. korupsi Jiwasraya, korupsi KS. Ya. Kan yang nangani kejaksaan semua nih. Ya. Kenapa polisi bisa tahu? Kan polisi ini kan dan ini kan koordinasi yang bagus ya, yang bagus bahwa ini ada macetnya atau tangani ini. Jadi salah besar kalau mengadakan ada perang bintang, ada ini, ada itu. Lah terus kenapa nggak tindak lanjuti? Nah ini yang tadi saya katakan, ini bisa saja yang namanya PAM SDO. Kita punya istilah pengamanan sumber daya organisasi untuk orang, terutama sudah dilaporkan berbagai isu, laporan masalah. Kan biasanya sebelum ditangkap oleh KPK atau belum ditangani oleh polisi, pimpinan khususnya dari jajaran intelijen mengamankan agar tidak berkembang untuk menjaga institusi. Agar tidak gaduh. Agar tidak gaduh. Jadi kadang-kadang ditangani oleh, kalau sudah terlanjur OTT, ditangani oleh KPK, tapi kalau kita yang menangani maka diproses. Agar tidak gaduh atau dipesan untuk dilindungi? Bukan dilindungi, tetapi seharusnya diproses secara tuntas. Nah ini kan sering terjadi ketika anggota kita diambil atau diamankan, terus dilakukan pembiaran. Nah ini bibit-bibit yang sebenarnya orang-orang itu sudah ada catatannya di aparat penegak hukum lain. Nah kalau begitu suatu saat ini ditampilkan, maka tinggal. Nah ini ngobrol nggak sih? Kalau tadi disebutkan ada laporan ke Jamwas, Jamwas tentu kasih tahu ke Jaksa Agung. Ada laporan dari KPK, pimpinan KPK kan pasti juga ngobrol kan dengan ini orang nomor satu di Korsa Diaksa. Diskresi itu tetap dari user. User itu pimpinan tertinggi. Mau diganti atau tetap dilanjutkan. Nah ini kan kalau udah begitu, fungsi Jam Intel pun hanya sebagai staf. Memberikan informasi, ada penguntitan, ada pengepungan ini berkait dengan ini, lalu diskresinya ya. Jadi seolah berdasar nih supaya nggak ada teori konspirasi nih, kan yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris bahwa ini nggak koordinasi dengan istana, disebutkan bahwa ini adalah pejabat kebanggaan yang juga sudah mengembalikan kerugian negara yang tidak sedikit dan seterusnya. Betul. Tapi itu bukan hasil kerja dari FA sendiri. Ya. Pengembalian kerugian negara itu kan FA di kantor kan. Ya. Status dia juga sebagai ini kan hasil kerja dari PKH. Dan di Satgas yang duduk yang keluyuran itu kan bukan ini juga kan, jajaran kejaksaan di daerah. Kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri yang beroperasi ini. Kalau di pusat mungkin anak buahnya daripada Pak FA. Ya tapi kalau tidak ada komando operasional dari beliau dan keberanian dan seterusnya. Oh bukan dia. Oh bukan yang bersangkutan. Kan komandannya kan Kementerian Pertahanan. Kemenhan.
Satgas Tambang juga begitu. Ini diduga ya, sekarang ini kan diduga. Jangan-jangan hasil dari sini justru yang dia selewengkan. Dia yang mencederai. Jadi makanya saya yakin tidak mungkin Korp Adiaksa akan membela ini. Ya. Tidak mungkin lah. Percayalah kepada saya kan banyak juga keluarga saya yang jadi jaksa kok. Betul. Di polisi itu banyak begini jaksa. Ada yang istrinya jaksa. Ya. Ada yang anak jaksa jadi polisi. Tak ada informasi yang bisa dibendung di dalam itu. Demikian juga informasi dalam kepolisian masuk juga ke kejaksaan. Jadi kita tahu situasi dalam itu. Makanya saya begitu yakin tidak mungkin si FA ini akan dilindungi. Jadi kalau ada statement seperti itu Pak Susno, arahnya kemana? Bahwa ini kebanggaan, ini sudah mengembalikan kerugian negara secara masif. Ini bisa jadi permaluman nggak? Jawabnya ada pada Pak Hotman sendiri. Karena Dan Pak Hotman hari ini sudah mundur. Jadi sudah selesai ini statement yang penting kemarin sudah kabur air dulu kan. Karena Pak Hotman ini kan advokat senior, paham hukum, dia S berapa nih? S3 atau berapa? Tidak mungkinlah dia tidak tahu jawaban bahwa tindakan penggeledahan itu harus izin daripada presiden. Dia tahu jawabannya tidak harus. Tapi kenapa dia buat tidak itu? Ya menurut Anda kenapa harus bawa nama presiden? Ya presiden paling tinggi dong. Paling tinggi siapa lagi? Ya kan kita tahu kan dalam beberapa kesempatan kan yang bersangkutan mengatakan pengacara lama presiden memiliki hubungan emosional dan seterusnya lah. Kira-kira demikian. Dia tentu memiliki nilai jual. Nilai jual. Dengan dia berkata bahwa saya klien lama dari presiden klien lama, Pak Hasim juga klien lama dan lain sebagainya. Artinya nilai jualnya semakin tinggi. Tetapi ada pesan buruknya. Kok seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang katakanlah pernah terkasandung dengan masalah-masalah hukum. Nah ini kan juga tidak bagus juga buat image seorang presiden maupun keluarga presiden. Seharusnya kan dia mengulang-mengulang seolah-olah ada keterkaitannya dengan masa-masa lalu. Masa lalu presiden. Akulah pengacara yang menyelamatkan presiden. Ini nggak boleh terus-menerus. Dia harus mampu menunjukkan kemandiriannya. Saya melakukan pembelaan hukum berdasarkan ilmu hukum ataupun praktek hukum. Bukan selalu bergantung kepada lain kalau keputusan-keputusannya yang sifatnya politis. Nah ini kan yuridis kita bertandingnya. Jadi kalau disebut mundur karena alasan kesehatan, itu bisa diterima atau tidak? Kan kita melihat lagi habis itu ada kantornya di demo, kemudian ada katanya dilaporkan keponakan ke Polda Metro Jaya. Apa tuh bunuh diri dan lain. Jadi saya melihat ini mulai tanda-tanda pengalihan isu yang dari fokus yang sebenarnya. Dari segi strategi cukup berhasil untuk 1 minggu ini. Tapi mudah-mudahan karena bola sudah habis. Iya kan, tapi yang bersangkutan sudah dilaporkan. Itu salah satu dianggap menghina profesi wartawan juga tuh. Nah kira-kira wartawan dan lain sebagainya. Masuk nggak tuh Pak Susno kira-kira menyebut dalam tanda kutip ya, lu punya otak. Itu bahasa yang masuk nggak? Tidak perlu dibilangkan, semua orang tahu bahwa wartawan itu kelompok orang yang jenius ya. Karena jenius itu pasti punya otak. Yang nggak punya otak hanya udang aja. Kalau jadi banyak elemen politiknya nggak sih dibandingkan dengan kasus hukumnya Pak? Saya terus terang ya, kalau kita nalar publik kita aja melihat ada pejabat publik yang ada brankas, sekali lagi, ada emas sekian banyak, ada kekayaan yang perlu untuk dipertanggungjawabkan di sana. Ini momentum reformasinya itu tadi. Struktur kelembagaan kita sekarang, kalau dulu ada Menko Polhukam. Betul. Iya. Nah, sekarang ada Menko Politik dan Keamanan dan Menko Hukum. Nah, kejaksaan, kepolisian sekarang beradanya di bawah Menko Politik. Jadi pendekatan-pendekatannya jangan kita kaget kalau pendekatannya politis. Sebenarnya dia harusnya aparat institusi penegak hukum. Adanya di bawah Menko Hukum. Sebenarnya itu sederhana. Momentum ini bisa melalui Kepres saja. Karena itu penataan organisasi itu hanya ditaruh perpres dari Menko Politik ke bawah Menko Hukum. Itu salah satu upaya yang artinya ayo aparat penegak hukum, mari kita berpikir secara penegakan hukum. Perintah undang-undang lebih tinggi daripada perintah presiden. Serangan balik dari oligarki yang disasar oleh mantan Jampisus. Keterkaitannya apa? Kan dia harus terkait dengan penyelenggara negara. Dengan secara fisik aja untuk buktikan itu paling gampang. Sini kamu. Ini brankas ada 15 atau 14. Please, you buka. Tapi itu juga patut dipertanyakan, apa iya betul yang bersangkutan adalah anak kesayangan presiden?
kata Hotman Paris. Pak Susno, saya kembali ke Anda. Anda sudah sebut bahwa kemudian kita percaya pada Korps Adiaksa, tentu ya. Iya, Tapi di harus. sisi lain kan ada syarat konflik kepentingan di sana. Bisa jadi bahwa yang tadinya bawahan dia harus kemudian memeriksa superiornya, Iya, atau betul. mantan atasannya dan seterusnya. Ya. Belum lagi kita bertanya-tanya apa iya dengan temuan yang tadi disebutkan ada emas 74 kilogram, kemudian juga ada uang ratusan miliar rupiah dan seterusnya, tindak pidana pencucian uang. Bisa jadi melibatkan juga oknum-oknum lain juga gitu. Lah makanya saya katakan jangan dibiarkan Pak Jaksa Agung dan pejabat-pejabat Kejaksaan Agung itu tersandra. Makanya siapa supaya tidak tersandra? Harus KPK berbuat. Kalau KPK itu sudah ada pirantinya, undang-undang. Perintah undang-undang lebih tinggi daripada perintah presiden. Dia proaktif. Dia selamatkan Pak Jaksa Agung dari beban moral dia. Dan juga ini untuk menepis prasangka yang beredar di publik. Oke. Kenapa? Yang beredar di publik itu seolah-olah ada suatu kekuatan yang memerintahkan pergeseran perkara ini dari Kortas kepada kejaksaan. Kan itu yang beredar. Betul. Tapi kalau misalnya langsung geser yang benar, digeser ke limpahkan atau dilimpahkan bisa atau ditarik Oke. bisa oleh KPK, ini udah Oke. selamat semua kita. Baik. Ya. Dugaan bahwa ini ada pemaksaan untuk dialihkan itu hilang, tidak akan ada isu-isu politik bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang nyuruh ngalihkan. Kemudian tidak akan juga akan ada dugaan bahwa ini akan jeruk makan jeruk atau ini akan ini. Udah Betul. enak Oke. gitu. Nah, ada juga narasi nih, Pak Yan, bahwa yang disebutkan terjadi hari ini adalah serangan balik dari oligarki yang disasar oleh mantan Jampisus. Ya, sebenarnya tidak juga. Kan harus kembali kepada diri kita masing-masing. Jaga diri, jaga institusi. Ketika kita melaksanakan penanganan perkara itu, tidak main-main atau tidak mengambilkan manfaat, maka tidak ada celah untuk mereka. Nah, ini karena mungkin, ini kan kalau dilihat bukan kasus 2024 ke 2026 dong. Perkara ini adalah perkara-perkara 2020 ketika dia dilantik sampai 2024. Nah, artinya tabungan-tabungan permasalahan yang tempo dulu kan udah ada putusan, eksekusi, kan kita masih dengar lah. Kok barang bukti yang bernilai misalnya 10 triliun hanya di lelang dengan harga 1. Ini kan suatu keadaan-keadaan yang menimbulkan tanda tanya besar. Kemudian oleh pemenangnya siapa? Itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Masyarakat sekarang begitu jeli mengikuti perkembangan ini. Nah, karena itu inilah momentumnya, beban kepada Kuntadi sebagai Jampitsus baru, mantan anak buah langsungnya yang juga menangani perkara itu. Bagaimana dia mampu bersikap profesional. Nah, kalau masih ada kurang kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus ini, ya tadi salah satu solusinya supervisi. Nah, ketika supervisi, kok ini udah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, akhirnya perkara dia akan take over. Karena itu kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Itu alasan bisa diterima nggak? Yang disebut bahwa ini adalah ada pemiliknya untuk pembangunan dermaga, bukan milik yang bersangkutan. Ya. Lah, kalau itu terjadi, Don Rito bisa marah dong. Itu kan Idon kan sekarang yang jadi tersangkanya, yang katakanlah. Ya kan disebut itu bahkan rumah juga kan disewakan. Iya, artinya kalau itu yang terjadi, nanti nalar publiknya terganggu lagi. Apa iya ada trust publik atau trust pengusaha yang akan memberikan kuasa seperti sebanyak itu kepada seorang Idon misalnya seperti itu. Ini kan menjadi juga jangan kita makin memperpanjang dagelan politik, dagelan hukumnya ini. Ini harus segera diputuskan agar ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Jangan lagi konspirasi-konspirasi itu. Iya, karena tetap juga kita akan membahas ke arah sana, Pak Susno, karena publik juga kan punya common sense, punya nalar juga. Kalau Febri gugat pra peradilan, diputuskan bebas, misalnya seperti itu, dikabulkan. Lalu
Don ini keterkaitannya apa? Kan dia harus terkait dengan penyelenggara negara. Berarti kan harus ada lagi figur-figur baru yang akan ditampilkan. Ini kan malah selesai, case Harus close. ada dikambing hitam kan. Nah, ya begitulah kurang Untuk lebih. mengkambingkan hitam kan tidak gampang. Iya. Apalagi ini terkait dengan Sudah pidana korupsi di atas terbuka. korupsi, kemudian terkait juga dengan pencucian uang. Iya. Jadi statement daripada Pak FA yang mengatakan bahwa itu ada pemiliknya. Ini bagi penyidik kejaksaan dan penyidik Kortas Tipikor, statement itu sangat bagus. Siapa pemiliknya? Ya. Oh, si DR, Don Rito. Betul. Oke, Don Rito dengan secara fisik aja untuk buktikan itu paling gampang. Sini kamu. Ini brankas ada 15 atau 14. Please, you buka. Dikunci dulu. Kalau dia buka kunci brankas saja nggak bisa, kan duit dia kan. Pasti yang nyimpan dia kan, yang masukkan itu kan. Oh, bukan saya yang masukkan situ, pembantu saya. Oke, pembantumu mana? Bukalah brankas ini. Nggak bisa dia buka. Masa yang punya duit memasukkan dalam brankas nggak hafal kunci brankas? Polri kan sudah mengundang daripada namanya Bank Sentral Amerika dan FBI ya, serta Pegadaian untuk memastikan keaslian dari emas itu. ya, kemudian sudah mengundang juga otoritas dari Singapura untuk mengetahui dolar. Karena dolar itu ada yang masih tersusun bagus, yang lengkap dengan nomor siri yang plastik. Di Bank Sentral Amerika tahu itu ngalirnya kemana, negara mana yang seri sekian. Oh, masuk Indonesia. Di Indonesia kemana jatuhnya? Oh, lewat Bank Sentral Indonesia karena Indonesia ngutang di luar negeri gitu kan. Utangan gitu. Oh tidak, ini masuknya ke terkait dengan money changer. Money changer mana? Itu terlacak. Dari money changer ini siapa yang menukar dalam sejumlah banyak ini? Karena ini tanggung jawab Anda, nomor siri ini ada di Anda pengeluarannya. Oh, bukan DR ternyata. Jadi dari situ aja bisa ketahuan. Itu PPATK. Saya 4 tahun di PPATK. Jadi artinya kalau tidak Makin bohong, ada orang lain makin jadi bohong, makin susah. Tapi syukur-syukur kalau benar. Kita harap benar ya. Jadi paling tidak FA ini tahu itu bukan milik dia, ada milik orang lain atau milik dia hanya sebagian, berarti dia kena juga kan. Tapi gembong yang lebih besar kita ungkap. Paling tidak ada kekuatan di luar yang punya duit ini. Nah, kekuatan di luar ini kalau nitip kepada FA, ini berarti duit hitam. Kalau duit jelas untuk proyek, tidak pernah duit untuk proyek itu disimpan di lemari. Pasti disimpan di bank. Kenapa? Karena bayar proyek itu tidak mungkin sekali bayar jadi kan. Disimpan di bank supaya ada bunganya. Oh, jadi sekian persen, tahap ini bayar sekian, bayar sekian. Mana ada bayar proyek itu dengan uang cash? Seperti Pak Yan katakan, makin banyak kebohongan, makin gelembung dia. Itu teori intelijen itu. Nah, mengenai teori intelijen juga Pak, sejauh mana Pak Yan mengenal Pak Febri ini? Ya. Apakah pernah beririsan dalam tugas penyidikan dan penuntutan? Keduanya. Jadi keduanya dia punya istri juga jaksa. Kebetulan anak buah saya di Penkum, jadi salah satu kasubdit. Jadi artinya ini keluarga besar Adiaksa lah. Artinya makanya saya katakan keluarga besar Adiaksa ini berduka. Baik adik iparnya atau kakak iparnya, kemudian mertuanya juga jaksa ini semua. Ini keluarga besar Adiaksa. Jadi serangan ini bukan hanya serangan pribadi, ini serangan kepada keluarga besar Adiaksa. Nah, inilah yang saya katakan kalau ditanya kenalnya, memang karena kita berkomunikasi waktu saya jadi Jamintel, dia Kajati NTT. Nah, kemudian juga jadi karena keluarga jadi kita kunjungan kerja dan lain sebagainya. Yang kita lihat sekarang, kenapa Febri yang ditunjuk pertama direktur penyidikan dulu sebelum itu, ini tidak lain adalah satu trust. Jadi ketika kita misalnya kita menjadi jaksa agung, maka kita akan memilih orang-orang yang kita percaya untuk melaksanakan tugas itu, tugas-tugas tertentu. Jadi kalau bukan yang tertentu mungkin sudah rapat staf lah. Tetapi kalau untuk memilih orang-orang yang khusus ini, seperti tadi, yang strategis itu adalah hati. Nah ini yang kita katakan tadi, ini yang harus kita putus, yang namanya Jambi Connection. Inilah momentumnya yang kita berikan kepada Kun tadi, harus memutus mata rantai itu. Itu tidak baik untuk kayaknya di mana-mana ada deh itu. Nah, misalnya
Palembang Connection, Iya. kemudian Jambi Connection, Sunda Empire. Sunda Empire itu Sudah tidak zamannya Sudah lagi. tidak zamannya Ini lagi. negara republik. Harusnya profesional yang diangkat. model-model begitu bukannya sebatas narasi aja, tapi memang benar adanya dalam tubuh institusi penegak bagi hukum. orang yang masih Artinya picik pemikirannya. Di sub institusi kan pasti sudah kalau gitu kita mau ini kita harus menjadi rombongan di sini. Ini kompetisi yang sebenarnya tidak sehat buat institusi. Nah, mengenai kompetisi, betul tidak bahwa ini sebetulnya perebutan suksesi orang nomor 1 di Korps Adiaksa? Ya, semua bisa melihat seperti itu. Jadi artinya saya tidak mengatakan tidak, tetapi yang terjadi sekarang salah satu kandidat yang katakanlah anak kesayangan presiden sudah selesai. Nah ini Tapi itu juga patut dipertanyakan, apa iya betul yang bersangkutan adalah anak kesayangan presiden? kata Hotman Paris. Terlepas dari jadi anak itu, kesayangan apa tidak, ini harus selesai. Yang jelas dia ini kan salah satu ya, bukan satu-satunya calon yang akan menduduki. Karena nomor sudah satu. Jaksa Agung Muda ini sudah setahap lagi. Nah, kenapa? Di antara jam-jam banyak ini, semua jam ini ada calon. Ya. Kemudian nama dia paling sering disebut karena dia terlibat di dalam Satgas PKH, Ya, pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara kan yang paling sering foto dia. Ya. Artinya, Ada uang sekian triliun segala macam. Artinya citra di depan publik yang kita nggak tahu persis di dalamnya, oh ini calon Jaksa Agung. Apalagi Jaksa Agungnya sudah masuki tahun ke-7 ya. Tahun ke-7. Nah, ini akan ganti nih. Karena pergantian Jaksa Agung itu beda dengan Kapolri. Kalau Kapolri nunggu dia pensiun gitu. Kalau Jaksa Agung anytime karena Jaksa bisa Agung angkat ini dan diberhentikan oleh presiden. Hanya begitu institusi. bisa saja pejabat kejaksaan yang sudah pensiun diangkat lagi bisa. Tergantung kebutuhan presiden. Tapi ingat loh, Pak Febri juga menyebutkan bahwa ada kesaksian Pak Soni yang menyebutkan 40-an nama. Iya, harusnya kalau kita itu. kepastian hukum tidak bagus, ekonomi kita hancur. Pasti. Semua tujuan kita itu kan muaranya supaya ekonomi bagus, kesejahteraan tercapai. Tadi Pak Susno udah bicara mengenai pengembalian kerugian negara. Saya mau tahu akan seperti apa image-nya kepada Satgas PKH ke depan. Ya, kita berbaik sangka lah bahwa ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan di Satgas PKH. Tapi sulit juga untuk menepikan skeptis publik mengenai hal ini. Dan tugas dan fungsi itu akan tetap terjadi. Sawit, tambang akan tetap ditindak dan seterusnya. Ya, dengan kejadian ini orang sudah mulai, saya kan di luar ya, karena tidak polisi lagi ya. Banyak cerita-cerita tentang ini. Orang sudah mulai mengalihkan, kan pinternya netizen nih. Oh, yang sudah disita 3 juta hektar. 1 hektar itu didenda 25 juta kalau saya. Kali taruhlah dia melanggar ini, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Berapa triliun duit yang dikumpul? Kan gitu kan? Karena tidak ada satu orang pun yang diajukan ke pengadilan. Berarti mereka ini bayar denda administratif semua. Kalau denda administratif semua, maka duit harus terkumpul itu harus sekian ratus bahkan sampai sekian ribu triliun. Mana duitnya? Satu. Yang kedua, sawit ini berbuah. Sebulan 2 kali panen. 2 kali panen. Kalau 3 juta, nggak usah 3 juta lah. Kalau 2 juta hektar. 2 juta hektar disita, berarti buah sawit itu kali 2, 4 juta ton sebulan. Berapa triliun per bulan? Baru dari sini. Nah, jadi wajar publik berprasangka jangan-jangan ini ya. Ini bukan saya ya, tapi yang beredar di publik itu. Nah, ini kesempatan untuk Satgas PKH ini yang dibawa Agrinas kalau sudah disita. Agrinas harus ada orang yang mengetahui dunia persawitan. Jangan sampai nanti merasa sudah banyak nyita tapi ternyata tidak optimal. Lah kalau kita misalnya yang diotohnya 35 triliun ini dibandingkan dengan ini tidak ada apa-apanya. Denda administratif pasti segini. Mana? Kalau terkumpul semua, Pak Prabowo nggak usah pusing-pusing bahwa APBN ini semester pertama tekor 300 triliun. Nggak pusing-pusing. Dan MBG bisa jalan terus itu. MBG jalan, Koperasi Merah Putih. Ini kan yang terbentuk itu. Rivalitas ketika mengawal program Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan dua-dua program unggulan. Program strategis nasional. Sama MBG. Nah kalau ini ternyata implementasinya mendapatkan gangguan, nah kan ini terus terang
para penegak hukum tuh merasa berkewajiban mengamankan. Iya. Nah ini kan jadi ramenya gara-gara itu. Kenapa ini disidik, kenapa ini yang tidak disidik? Kan adalah sedikit banyaknya membuat gangguan-gangguan. Terlebih Febri menerbitkan anjuran untuk melakukan pool data kepada MBG yang dikelola oleh Polda, Polres. Emangnya gesekan kita inilah itu kan di Jawa Tengah terbuka. Jangan hadirkan Pak kalau ada panggilan. Ini kan di bawah, terus apa perintah dari atas? Mereka melihat Jadi, itu analisa intelijen itu benar. Jadi dia yang sedang kena masalah ingin mengalihkan isu, wah ini MBG. Seolah-olah ini dibuat bahwa persaingan antara dua institusi. Sama sekali ini bukan persaingan institusi. Jadi dari Korps Kejaksaan ini bukan institusi, ini oknum. Dan oknum ini bisa terjadi di mana saja. Tapi ingat loh, Pak Febri juga menyebutkan bahwa ada kesaksian Pak Sony yang menyebutkan 40-an nama-nama. Ya, betul. Ya, bagus kalau Pak Febri bisa nyebut nama itu. Dan kejaksaan yang nangani ini harus ungkap. Iya. Kalau kejaksaan tidak ungkap, yang ini nama 40 yang disebut berarti ini barter kasus. Iya. Karena begitu disebutkan 40 ini silakan. Supaya tidak ada dugaan barter kasus harus diungkap. Supaya tidak ada dugaan kriminalisasi ini juga harus dibersihkan. Ya. Kasihan nama-nama yang sudah disebut. Kayak itu Bu Nani langsung mundur sakit jantung. Ya, sakit jantung. Nah, ini kan juga kasihan gitu artinya. Kalau baru disebut-sebut saja sudah berdebar dia. Apakah karena dia bersalah? Apakah karena dia merasa difitnah? Harus diklarifikasi. Siapa yang klarifikasi? Kejaksaan. Periksa semua ini. Ya. Oke, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul terlibat Bersih atau tidak. terlibat. Luar biasa. Ini pertanyaan terakhir saya nih ke Pak Yan nih. Pak Yan, apa dampak dari kasus yang berkepanjangan seperti ini terhadap marwah Korps Adiaksa? Ya, yang pasti kita harus melihat bahwa ini terjadi penurunan trust publik terhadap kejaksaan. Itu yang pasti. Nah, yang kedua, tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan seharusnya tidak mencederai rasa keadilan. Jadi bagaimana kita harus mengawal itu. Karena itu seperti tadi contoh ada program mafia Satgas untuk hutan, Satgas untuk sawit, untuk tambang. Ini juga tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jadi harus kita lihat. Misalnya yang terjadi tahun 97 katakanlah mereka punya HGU di tahun berjalan beroperasi dengan baik. Pak Susno juga tahu. Tiba-tiba di tahun 2025 menjadi tidak pidana. Nah ini kan menjadi kalau saya bekerja, apakah keputusan Presiden Soeharto, Presiden Megawati, Presiden SBY, Jokowi, kenapa di masalah sudah ada due diligence? Sudah ada due diligence dianggap menjadi persoalan. Kan ini fakta ini. Ini fakta. Ini benar. Ya kebetulan kan sekarang saya menjadi advokat yang dihadapkan dengan kejaksaan. Saya katakan saya membentuk asosiasi advokat akuntan forensik Indonesia. Bagaimana kerugian keuangan negara itu dianggap yang sudah disetorkan itulah kerugian keuangan negara. Lah ini kan terbalik. Tabola-balik lagi. Seharusnya bukan itu yang dilihat bagaimana kerugian keuangan negara. Jadi kita harus menunjukkan bahwa metodologi ini pun termasuk BPKP. Kerugian negara itu jadi kerugian negara. Nah, padahal kita harus melihat misalnya di salah satu disebut total loss. Barangnya ada, sudah digunakan, kemudian dianggap total loss. Ini kan juga tidak lazim. Seharusnya secara akuntan forensik itu ada penggunaannya, itu ada nilainya. Nah ini kesempatan berbenah. Kesempatan yang berbenah. Cara kerja di bawah Jampitsus baru harus segera menyelesaikan metodologi, jangan lagi dengan asumsi. Kerugian negara ini harus nyata. GCG, Good Corporate Governance, akuntabel. Sudah ada due diligence, sudah dia hanya take over sebagai perusahaan kedua, tiba-tiba di tahun 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun kemudian dia menjadi masalah. Nah kalau disebut ini adalah semacam penindakan aja. Kalau saya balik lagi ke politik disebutkan adalah ini oleh oligarki yang berleha-leha di masa rezim sebelumnya. Ya, kan ini kita harus uji secara transparan. Karena walaupun bagaimana sistem penegakan hukum itu harus both side. Nah ini tiba-tiba sekarang semua pengusaha di Republik ini adalah penjahat.
menjadi kriminal. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Akhirnya Anda juga merasa ada berdampak. nuansa ke arah sana? Loh, kan sekarang kita sudah lihat bagaimana yang bisa bayar denda, yang lain ya sudah langsung terbang atau memindahkan industrinya, karena ini tidak bagus untuk seharusnya proses penegakan hukum itu memberikan edukasi. Kita yang lupa adalah pencegahan. Itu yang saya selalu ingin katakan, bahwa penegakan hukum itu bukan industri yang keberhasilannya dengan angka-angka makin meningkat. Justru terbalik, bagaimana kesadaran hukum masyarakat. Crime rate di negara maju mendekati zero. Ya, dan Bukannya kepastian seperti hukum itu. salah satu faktor bagi pertumbuhan ekonomi di negara. Iya, harusnya kalau kita itu. kepastian hukum tidak bagus, ekonomi kita hancur. Pasti. Semua tujuan kita itu kan muaranya supaya ekonomi bagus, kesejahteraan tercapai. Ya, tujuan mulia lah sekarang ya. kita ambil PKH, kita ambil pendidikan tambang, penertiban hutan. Sudah dikatakan 7 presiden apa 6 presiden semua no problem, ini ada problem. Dan problem ini tidak diselesaikan bukan karena hukum. Kamu bayar denda sekian, kamu melanggar. Kalau ada denda, ada yang kena denda administratif, ini berarti ada pelanggaran hukum. Nah, pelanggar hukumnya siapa? Kenapa tidak diseret? Administratif kah? Nah, Atau emang kickback? Tapi ini bukan semata-mata bahwa keberanian politik memimpin tidak. rezim Dalam saja. penegakan hukum itu bukan bersoal berani-berani, bukan keberanian, bukan kita negakkan hukum itu tidak dengan senjata, tidak dengan aku berani, tidak dengan aku hebat, tapi standarnya ada standar yuridis. Standar yuridis ini tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya investor-investor ini ada yang tutup, ada yang lari, ada yang memindahkan proyeknya ke Vietnam, kemana-mana. Berpengaruh ke lapangan pekerjaan. Iya, yang rugi kita. Nah, ini dicontoh-contoh juga oleh apa namanya pajak, gitu kan? Ya. Dalam menegakkan hukum pajak, Mundur lagi. ngajak lagi polisi supaya orang bayar pajak. Zaman penjajahan Belanda saja, Belanda yang demikian itu dia penjajah kan, tidak pernah dia narik cuki, narik pajak itu melibatkan kenil. Ya. Kesadaran ini nih, lo kok Republik tanpa maju kok begini? Ya, terima kasih Pak Yan Maringka, terima kasih Pak Susno Duaji. Saya mau tambahkan satu lagi, mungkin silakan. ini momentum yang tepat di akhirnya kepada warga Adiaksa, khususnya yang sekarang bertugas di lingkungan Jampitsus, ini adalah kembali kepada doktrin kita, jaksa adalah satu, ein en onderbar. Jadi hilangkan kubu-kubuan, mari kita bekerja sama membangun kembali citra dan kepercayaan kejaksaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan Maringka ya, Jaksa Agung Muda bidang intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2017-2020, duduk bersama loh Kabar Reskrim 2008-2009, sama-sama bintang 3 nih. Amin. Oh, iya, Luar biasa nih. Intel beliau. Dan di sini nggak ada gontok-gontokan nih. Terbukti kejaksaan dan kepolisian sinergi. Kita gandengan tangan dulu dong, polisi lawan ini kejaksaan kepolisian. Nah, ini bentuk dari sinergitas. Dari mana ada di sini Polri Tetap dan juga semangat. ada kejaksaan. Ada wartawan. Ada wartawan juga untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Disatukan oleh Nusantara. Nusantara. Jaga Terima kasih. Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menyaksikan Abraham di Nusantara TV.